Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Dina Zatila dengan NPM 1612171 dari kelas 3 Logistik Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang halal supply chain in the food industry, a conceptual model. Oke, pertama di sini ada abstrak. Di abstrak ini pasar produk halal itu telah tersebar luas di seluruh dunia. Hal ini bakal menyebabkan peningkatan permintaan produk halal itu tidak hanya oleh negara-negara Islam, tetapi oleh negara-negara non-Islam juga. Nah, rantai pasokan halalnya itu sangat penting untuk memastikan bahwa konsep halalnya itu tidak hanya berlaku pada makanan itu sendiri, tetapi juga untuk seluruh rantai pasokan, mulai dari pertanian hingga ke pelanggan. Tujuan dari penelitian ini itu sendiri itu untuk mengidentifikasi dan membedakan faktor-faktor yang mengarah pada rantai pasokan halal efektif dalam industri makanan di Malaysia. Selanjutnya untuk pendahuluan ini. Nah, mayoritas di penduduk Muslim itu seperti di Malaysia. Malaysia itu telah menciptakan Halal Development Corporation atau HDC sebagai salah satu badan yang dibentuk di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional atau MITI. Nah, peran HDC ini juga untuk mengembangkan kesadaran dalam memahami konsep halal itu sendiri. Nah, masalah lainnya itu adalah pakan hewan yang halal. Hewan yang diberi makan dengan makanan tidak halal juga dapat menjadi tidak halal. Oleh karena itu, berbagai prosedur telah diperkenalkan oleh Departemen Layanan Hewan atau DVS seperti skema peternakan hewan yang baik pada pada ternak untuk peternak, serta praktik manufaktur yang baik itu ada di prosedur untuk produksi dan penanganan makanan di Malaysia dalam rangka untuk menyediakan, memastikan, dan menjaga kualitas pasokan dan produksi makanan itu sendiri. Nah, namun prosedurnya itu tidak cukup karena hal itu tidak termasuk dalam kegiatan atau proses rantai pasokan. Nah, selanjutnya ini uh, ayat tersebut itu menjelaskan bahwa Islam itu menggarisbawahi bahwa semua umat Islam yang hidup di bumi ini harus mencari rezeki yang halal dan thayyiban, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 88. Nah, untuk tabel 1 ini adalah menunjukkan bahwa perdagangan pangan di dunia itu mencapai 16% dari makanan halal pasar dengan 1,8 miliar muslim, populasi muslim di dunia dengan sekitar 140% dengan pertumbuhan muslim di Eropa selama satu dekade dan 1 miliar muslim yang tinggal di Asia. Hal ini juga menunjukkan bahwa populasi muslim itu meningkat dan pasar halal juga semakin meluas. Untuk selanjutnya ini adalah selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama itu dilakukannya wawancara. Wawancaranya itu berlangsung selama 1 jam. Dan selanjutnya itu cendekiawan muslimnya ahli dalam perspektif syariah diwawancarai untuk mengidentifikasi apakah konsep halal itu diterapkan pada proses pengalaman masing. Nah, untuk tabel ini itu latar belakang informan dan pengumpulan data pada tahap pertama. Nah, pada tahap pertama ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi saat ini dari proses penyembelihan unggas di rumah pemotongan hewan skala kecil. Untuk yang kedua ini yaitu latar belakang informan dalam wawancara tahap kedua. Nah, ini tuh diperlukan untuk mengkonfirmasi kembali apakah proses tersebut sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. Seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, kepatuhan syariah itu berarti segala sesuatu yang akan dikelola sesuai dengan prinsip dan prosedur syariah yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, dari wawancara yang telah dilakukan peneliti mencapai titik ini, di mana kerangka kerjanya itu diusulkan kembangan dan konfirmasi. Dari wawancara yang dilakukan, ada 3 faktor terdiri dari pakan ternak, proses penyembelihan, dan pemisahan ayam yang berkontribusi dalam rantai pasokan halal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirim ke konsumen. Nah, yang selanjutnya itu ada kerangka kerja konseptual yang diusulkan. Nah, dalam penelitian ini dimulai dari peternakan rumah pemotongan hewan hingga pengangkutan dan penyimpanan produk unggasnya itu sebelum sampai kepada
tangan konsumen. Hal ini memastikan bahwa halal itu tidak hanya diterapkan kepada produk atau makanan saja, namun juga seluruh kegiatan dalam rantai pasokan yang meliputi penanganan dan pengelolaan produk atau inventory manajemen dan material handlingnya. Nah, untuk memastikan hewan itu diberi makanan halal, kami dari jurnal ini bisa menyarankan untuk menggunakan makanan nabati atau organik di pabrik pakan. Nah, selain itu, tidak hanya pabrik pakan yang harus halal, tetapi obat-obatan untuk hewan juga harus halal untuk memastikan bahwa hanya hal-hal yang halal yang masuk ke dalam tubuh hewan sebelum hewan tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Nah, dengan demikian, dalam penelitian ini, pakan ternak itu berarti penelitian ini mengusulkan agar hanya makanan yang bernutrisi dan halal diberikan kepada hewan. Nah, proses selanjutnya yaitu persyaratan proses penyembelihan menurut syariah yang meliputi bahwa orang yang menyembelih haruslah seorang muslim. Pisau tajam digunakan untuk menyembelih hewan, membaca tasmiyah dan lain-lain harus diikuti oleh pemilik rumah atau pemotongan hewan seperti dalam tabel 14. Dan hal-hal ini juga akan mencakup bahwa pemiliknya memperhatikan kualitas dan kebersihan rumah potong hewan. Nah, oleh karena itu, logo halal di Malaysia itu perlu ditampilkan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggannya terhadap produk atau layanan serta meningkatnya pemasaran. Nah, yang terakhir itu berkontribusi pada rantai pasokan halal yaitu adalah pemisahan yang tepat. Pemisahan yang tepat dapat diklasifikasikan sebagai penanganan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan penanganan pengemasan serta makanan itu harus dipisahkan antara produk halal dan non halal sehingga dapat mencegah kontaminasi antara produk. Pada titik ini juga semua aspek kualitas kebersihan dan kehalalan itu diperhatikan untuk memastikan bahwa produk halal itu ditawarkan kepada konsumen muslim di pasar. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan, dan kesimpulannya itu uh, di Lembah Kelang, Malaysia ini memerlukan tiga area terkait yaitu pakan hewan halal, pemotongan yang tepat, dan pemisahan yang sesuai. Penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan syariah sangat penting dalam memastikan rantai pasok makanan halal yang berkualitas dan aman bagi konsumen. Dan selain itu juga penelitian ini mengusulkan kerangka kerja konseptual yang tadi sebelum dijelaskan untuk rantai pasokan makanan halal yang dimulai dari peternakan hingga sampai tangan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum.